Kalau misalnya thermal kan tiga komponen penting itu yang harus dikuasai ini nih. Q, delta U, sama W. Nah, terus kalau misalnya si teori kinetik gas, yang pertama, partikel gas dalam ruangan berhubungan dengan tekanan, volume, suhu. PVT kan ini kan, Iya, PVT. Nah, gas ideal memiliki, tuh, ini ciri-ciri dari gas ideal. Memiliki ukuran partikel yang sangat kecil, kemudian bergerak secara cepat, menurut garis lurus, bergerak akibat adanya tumbukan antar partikel, dan untuk gas ideal ini, EP-nya sama dengan nol, dia tidak mempunyai energi potensial, hanya memiliki energi kinetik. Tuh, oke, Pak. oke. Nah, terus habis itu, hmm, gas ideal memiliki gaya tarik-menarik antar partikel yang lemah. Oke. Terus persamaan gas ideal, secara umum kan udah tahu PVNRT ya, PVNRT, terus kemudian PVNKT, N-nya itu M per MR, ya ini M per MR, Iya, Pak. atau molnya ini adalah N per Na, Na-nya Avogadro, K-nya itu tetapan Boltzmann. Jadi kalau di tetapan gas ideal di fisika 8,314, atau di kimia kan 0,082 ini kan. Iya, Tetapan Boltzmann 1,38 kali 10 min 23. Nah, kemudian sama seperti proses-proses termodinamika, dia ada isotermik. Isotermik berarti apa? Isotem. Tem berarti suhunya konstan. Tinggal dicoret-coret, jadinya apa ini kan? PV sama dengan PV kan? iya. Nah, terus ada proses apa lagi? Ada proses isokorik. Isotonik. Isokorik volumenya konstan berarti coret-coret, maka P per T sama dengan P per T. Isobarik, tekanannya konstan berarti coret-coret, berarti P per T sama dengan P per T. Ya. Iya, Pak. Terus ada energi kinetik gas EK. Dan secara umum EK sama dengan setengah mv kuadrat kan? Tapi Hmm. dari kinetik gas EK sama dengan 3 per 2 kT. Secara umum ya, kalau misalnya dia mono. Mono itu F-nya 3. Secara umum EK sama dengan setengah dikali F dikali K kali T. Kalau mono berarti F-nya 3, kalau diatomik F-nya 5. Tapi kalau di soal tidak diketahui mono atau diatomik berarti dipastikan dia monoatomik. Jadi langsung 3 per 2. Oke, Pak. Nah, terus apa lagi tuh? Gas diatomik kan tuh. EK sama dengan 5 per 2 kT. Terus kecepatan rata-rata atau kecepatan efektif. Rumusnya V sama dengan, nah, yang ada hubungannya sama T ya. 3 RT per M, kemudian 3 RT per MR, 3 P per Rho. Jadi V-nya ini berbanding lurus sama akar T. Jadi kalau soalnya kebanyakan perbandingan nih di soal tersebut berarti V1 per V2, ini akar T1 per T2. Ini perbandingan. Untuk dengan MR dia berbanding terbalik, berarti V1 per V2 sama dengan akar dari MR2 per MR1. Terus untuk sama P, P-nya tekanan kan, V1 per V2 akar P1 per P2. Kalau sama rho dia berbanding terbalik, berarti V1 per V2 sama dengan akar Empat dari per rho dua. 2 per rho 1. Nah, energi dalam rumusnya U sama dengan N kali EK. U-nya U sama dengan N kali FK kali T atau NRT ya. Jadi NKT ini bisa juga dengan NRT. NKT sama dengan NRT. Terus ada apa lagi nih? Tekanan dan suhu. Nah, nanti untuk F di sini ini dipengaruhi oleh suhu. Kalau suhu rendah 0 sampai 300 Kelvin memiliki F-nya 3. Suhu sedang 300 sampai 500, F-nya 5. Suhu tinggi 500 sampai 1000, F-nya sama dengan 7. Oke, paham ya sampai ya? Paham, Pak. Oke, sekarang coba kita bahas. Ini 2, 3, 2. Pak kan Oh, dari sana. kemarin, kemarin Hmm? kan aku udah ngerjain yang 1 sampai 23. Nanti Hmm. boleh dibahas ulang nggak, Pak? Sama kemarin ngelanjutin soal 39 Oh iya, 39 sampai ini ya. sampai 42 belum. Oke. Hmm. Ini lihat di rumus. Ini MR-nya berapa diketahui? MR 4 kan. MR helium.
Misalnya helium ini satu, nitrogen dua, ya. Untuk, Nomor satu empat, Mr dua, 28. Suhunya sama, suhu sama. Ditanya mengenai VRMS. VRMS. Nah, ingat yang tadi rumus apa? V itu sama MR hubungannya apa? Nih, V berbanding terbalik sama MR kan? iya, Nah, berarti ingat rumusnya ini ya. Yang dikembang rumus berarti V1 per V2 dengan akar MR2 per MR1. Artinya akar dari MR2 28 per 4. Artinya apa? Akar 7 kan? iya, Maka akar 7. V1 per V2 dengan akar tuh 7. Tanggal Nah, 7. berarti perbandingannya hmm, perbandingannya ini adalah hmm, V1 banding V2 berapa tuh? V1 banding V2 Akar 7 per banding 7 1. banding 1. Ini benar. Kecepatan gas lebih besar daripada nitrogen ini kalau dikali silang. Nitrogen. Ada dikali silang ini, kali ini kan. Maka V1-nya adalah akar 7 V2. Artinya satu itu apa? Hmm, Satu kan helium, dua iya, nitrogen. dua nitrogen. Artinya apa? Kecepatan helium lebih besar daripada nitrogen, benar kan? Benar, Nah, artinya helium lebih besar daripada nitrogen. Terus habis itu perbandingannya benar. Kecepatannya tidak sama ya. iya, Kecepatannya tidak sama. Artinya yang V helium lebih besar daripada V ini nitrogen. nitrogen. Nah ini kecepatan berbanding terbalik dengan akar massa molar, benar ya? Benar, V berbanding terbalik. Akar massa molar atau MR berbanding terbalik dengan banding terbalik dengan akar massa molar. Terus itu, jika suhu dinaikkan, kecepatan kedua gas meningkat. Bener nggak? Kecepatan sama sama suhu berbanding lurus atau terbalik? banding Lurus. lurus. Berarti ini V ya berbanding lurus dengan T. Berbanding lurus dengan T artinya saat saat suhu naik, kecepatannya juga naik. Naik, Kecepatannya naik juga. Berarti yang benar berapa? 1345 ya. iya Yang Pak. benar 1345. Berikutnya. Tadi 19 sudah 18. Yang benar belakang. Kanan, gimana tekanannya? Hmm, hmm, hmm. Hmm, 18. Nah, rumusnya apa nih? Tekanan gas pada dinding wadah dapat dilakukan menurut teori kinetik. Teori kinetik.
Nah, faktor berikut yang mempengaruhi apa aja tuh, Sep? Tadi rumusnya ya ini ya, P P1/T1. sepertiga, ya ada sepertiga. P rumus penuh. Hmm, P, N, X. Oh. Hmm, hmm. Tekanan gas menurut teori kinetik, massa molekul. Tadi kita punya rumus itu adalah, nih tekanan kan, ini tekanan Mm-mm. 2N EK. Tekanan sama dengan 2N EK. Nah, hmm, berarti dari sini, P-nya ini tekanan. P-nya ke massa molekul. Ada nggak massa molekul tadi? Hubungannya sama apa? EK, terus ada V, ya. NM per V kali V kuadrat. Massa molekul ya, MR ya. Berpengaruh kan? Iya, Pak. Pokoknya kan tadi kita ada rumus MR juga di sini kan. Tuh. Ada. Dari rumus V aja udah ketahuan banyak ininya nih. Berhubungan sama MR. Mm-mm. Berhubungan sama MR karena si EK-nya ini, EK-nya ini kan dia setengah MV kuadrat kan. Mm-mm. Tapi berarti yang di soal 18 ini belum ada hubungan sama hukum-hukum gas ya, Pak? Kayak hukum daya rusak atau Oh udah belum, ada? belum, Oh, belum ada. belum Oke. ada. EK kan setengah MV kuadrat kan. Iya. Nah dari sini V-nya itu, ini kan dari si EK-nya dipengaruhi oleh ini nih. EK ini sambungannya, terus V-nya itu sambungannya ini. Nah, ini sama ini. Berarti massa molekul mempengaruhi, kecepatannya mempengaruhi, jumlah molekul ada nggak tadi? Ada kan? Ada. N-nya jumlah molekul. Warna molekul kayaknya enggak deh, Pak. Enggak, ini enggak. Jumlah Frekuensi molekul kayaknya. satuan volume ini N per V ya. Ya. Frekuensi, iya, iya Mm-mm. berarti. Jumlah molekul. Terus frekuensi ditemukan melalui dinding wadah. Iya kan? Iya. Semakin, semakin frekuensi itu semakin sering. Oke. Semakin sering bertumbukan, bertumbukan, maka tekanannya semakin besar. Tekanan semakin besar. Setuju. 17. Oke. Kapan gas kapan gas nyata seperti O2 atau NO2 berperilaku paling mirip dengan gas ideal? Nah, gas gas nyata paling mirip gas ideal jika dia memenuhi sifat-sifat gas ideal tadi yang ada di rumus. Jika gaya tarik antar molekul sangat kecil dan volume molekul bisa
Abaikan. Nah, ini. Oke. Pada tekanan yang sangat rendah dan pada suhu yang sangat tinggi. Nah, pada tekanan yang sangat rendah, tadi kenapa? Oh ya, gaya tarik antar molekul sangat kecil kan? Iya, Pak. Nah, tekanan rendah berarti artinya apa? Molekul berjauhan. Berarti P, frekuensi tumbukan molekulnya nggak terlalu banyak. mm, molekul berjauhan. Ini benar. Oke. Suhu tinggi hmm, membuat jika gaya tarik antar Nggak paling berpengaruh nggak sih, Pak, sama suhu? mm. Nah, suhu tinggi pengaruhnya apa tuh? Suhu tinggi, Sama maka EK-nya besar. Ketika EK-nya besar, maka gaya tarik antar molekul tidak berpengaruh. Ya oke. nggak? Iya, Tidak berpengaruh artinya apa? Kecil kan gaya tariknya kan? iya, kecil. Gaya tariknya kecil kan? Iya. Ini juga molekul berjauhan gaya tariknya kecil kan? Mm-mm. Gaya tarik kecil artinya dia bisa memenuhi gitu. Ya, ini simpan di situ. Tekanan tinggi tuh. Nah, kalau tekanan tinggi, kalau ditekan tinggi artinya apa? Hmm, ya salah. Kalau tekanan tinggi berarti membuat molekulnya menjadi rapat, buat molekul jadi rapat, dan gaya tariknya Besar. besar. Gaya tariknya besar. Saat jarak antar molekul sangat berjauhan, sehingga, bener ya, Benar. empat itu pasti bener. Gaya tarik berjauhan. Jadi satu, dua, empat. Nah, 16 coba nih. Nah, ini baru pakai yang hukum-hukum itu, Mbak. Yang PPT. Hmm. Oke, Pak. Nah, ini berarti kalau dibuat rumusnya, diketahuinya apa nih? Nah, ini diketahuinya itu hmm, jika tekanan naikkan 2 kali berarti P2 2P 2P1 kan? Iya. Dan suhunya diturunkan menjadi setengah T gitu ya. Mm-mm. Setengah T1, volumenya akan tetap sama jika mm, mm, mm. Oke, ini berhubungan dengan volume, ditanya volume 2 berarti. Berarti kita pakai rumus PPT, hmm, tinggal dimasukin aja nih yang ini. P1-nya kan tadi P1 per P1 1, P2-nya 2P1 kali P2 per setengah T1 ya. Nah, ini ini
ITE nih P1 nih P2-nya ya. P2-nya berapa? 2P1. Oh, yang dicoret jangan volumenya. Berarti dicoret-coret ya. Iya, Pak. P1 sama dengan 2 dibagi setengah. 2 bagi setengah kan 2 kali 2/1 kan? Iya, berarti 4. 4 nih. 4T. Habis 4 P2. Artinya apa? P2-nya apa? Seperempat P sah. Seperempat V1. Ini. Benar, salah. Volume akan mengecil. Benar ya? Benar. Nilai PPT sebelum dan sudah proses adalah sama ya. Kan konstan kan? Iya, sama. Berarti yang benar 2, 3, 4. 2, 3, 4. Itu yang keempat dia PP-nya konstan ya. Hmm. PP-nya, PP per dia sama dengan konstan. Jadi kita coret-coret analisisnya nih. Nomor 15 atau 15? Avogadro. Avogadro, Avogadro. Avogadro berarti V per N-nya konstan ya, Pak? Mm-mm. Nah, untuk Avogadro. Nih, Avogadro pada suhu dan ini kimia juga nih sebenarnya dan tekanan yang sama, gas dengan volume yang sama memiliki jumlah mol dan jumlah molekul yang sama. Eh, Nah, sekarang gini. Berarti ingat yang sama itu adalah jumlah mol dan jumlah molekul. Masa yang sama, salah. Ya nggak? Mm-mm. Ini bener. Energi kinetik. Oke, bagus. Jadi Eka hubungannya sama apa tadi? Eka kan berbanding lurus sama apa? Akar T kan? Akar T. Ya, Iya, berbanding lurus. Karena di sini pada suhu dan tekanan yang sama. Suhu, suhu sama tekanan kan? iya. Ibaratnya kalau ada yang hubungannya sama T berarti pasti sama. Karena berbanding lurus. Ngerti gak, Sob? Ngerti, Pak. Maka di sini pernyataannya mana tuh? Yang benar. 2, 3, 4 Dua, berarti. tiga, empat. Nah, gitu. 15. Naik ke atas 14. Terus ini baru kita ke bawah lagi, termo lagi. Empat deh. Ini benar harus dianalisis satu persatu ini pernyataannya satu. Iya, Pak. Bagus dia soalnya sini. Nah, jadi analisis dan juga mengaitkannya dengan rumus gitu. Ya. Berarti ini itu apa tuh? Soal nomor 15, 14, 14. Apa rumusnya? Mana saja yang nilainya mempengaruhi tekanan. Ya Volume. bener ya? Volume wadah. Kan Jumlahnya. PNRT kan? Mm-mm. Benar semua nggak sih? Suhunya juga. Volumenya semua. Berarti ini ya benar semua ya ini ya. Ya. Benar semua. Tiga belas berarti 13.
Mengatur hubungan antara tekanan dan suhu. Manakah yang berikut yang sesuai dengan hukum yang mengatur hubungan antara tekanan dan ini hukum Gay-Lussac Berarti, mengatur antara tekanan dan volume. Oh, berarti, berarti tekanan volume berbanding, tetap, ya, tekanan berbanding lurus sama suhu. ya betul. P tetap artinya apa? Ini hukum Kayak rusak. hukum Gay-Lussac. Artinya P per T sama dengan konstan. Artinya kalau P-nya tetap tadi itu ya, Berarti nomor satu benar. berbanding lurus ya. Iya, Artinya ini kalau P per T sama dengan 1, P sama dengan P. Tekanan gas akan naik jika suhunya dinaikkan. Partikel gas akan menumpuk di wadah lebih sering dan lebih kuat saat dipanaskan. Ya, benar. artinya Ya, menumpuk. Menumpuk artinya apa? Tekanannya lebih tinggi kan? ya, Dipanaskan, dipanaskan itu tekanan tinggi. suhu tinggi, Tekanan tinggi. tekanan tinggi, tekanan tinggi. Perbandingan P per T selalu konstan selama volume tidak berubah. Ya betul, kan dia konstan kan? Iya. Tekanan gas tidak dipengaruhi oleh perubahan suhu selama wadah tertutup sangat. Hal. Yang benar itu adalah 1, 2, 3. Nomor 11. 11, 11, 11. Hmm. Nah, 11 gimana 11 tuh? Hmm. Suhu tetap berarti apa tuh suhu tetap? P2 sama P1 kan? Berarti hukum Boyle ya. Hmm. Hukum Boyle. Hukum Boyle. Berarti PP-nya konstan. Nah, kalau PP-nya konstan, artinya apa nih? P dan V berbanding Lurus. terbalik. Karena itu satu ruas. Terbalik. Oh iya deh. Ya. Oke. Nah, jika volume segera dikurangi menjadi setengah dari volume awal, V2 sama dengan setengah V1, maka tekanan gas akan menjadi berkali lipat. Kita lihat yang satu itu ya. V1 V1, P2 kali P2, V1, V1-nya V1, P2-nya ditanya, V2-nya setengah V1. Coret-coret, ke ini V1 sama dengan setengah P2 kali ini. P2 sama dengan 2P1. Ini dua kali lipatnya kan? Mm-mm. Ini dua kali lipat. Dua kali lipat. Hasil kali antara tekanan dan volume bernilai konstan. Bentar ya ini ya. Iya. Ini PP sama dengan konstan. Kecepatan rata-rata partikel akan meningkat secara drastis. Tiga, kecepatan kecepatan hanya bergantung suhu. Hanya bergantung dengan Suhu. suhu. Sedangkan di sini apa katanya? Partikel gas. Kan nggak ada T-nya. Nggak ada. 4 berarti kerapatan mas jenis gas akan Meninggal. kerapatan akan meningkat. Tapi kan suhunya Berarti tetap. kita lihat di rumus P,
Kan tadi kan dua kali lipat kan P-nya kan. Mm-mm. Di rumus P ada massa jenis nggak tadi? Kita lihat di rumus P. Hmm. Atau kan logikanya gini. Kan volume mengecil. Mm-mm. Volume mengecil artinya di ruangan tersebut kerapatannya gimana? Menurun. Kerapatannya dia akan semakin rapat kan? Iya. Logikanya gitu kan? Ya, Mm-mm. Iya, Pak. volume mengecil, Berarti meningkat. ruangan akan semakin merapat, akan semakin Kenapa? merapat. Artinya kerapatannya atau massa jenisnya akan Meningkat. massa jenis ini apa massa? Nampak. Nah ini. Dulu. Dulu apa coba rumusnya itu? PT, PPT ya. Iya. Berarti yang P1 per Hmm. T1 sama dengan P2 per T2. Ingat jadikan Kelvin ya. Soalnya kalau perubahan Iya. suhu nggak usah jadi Kelvin. Ini kan bisa satunya 2 R, 130 tekanannya. Ini T2-nya 60 ditekan 5 liter. Eh, volume, volume. Untuk V2. Oke. Ditambah 273 sama dengan 303. Yang ini berapa nih? 60 tambah 273 berapa? 333. Iya, Iya. ditanya apa tekanan akhir? V2. Coba. V1, V1 plus 1. V2 P2, V2, T2. 1 kali 2 berarti satunya 303. P2 Kali eh, satu satu koma setengah. lima per tiga tiga. P2-nya 333. Nah, maka P2-nya dikali silang ini maka P2 sama dengan 1 kali 2 2 2 kali 3 dibagi Satu 3 kali kali 1,5. 1,6 per 454,5. 454,5. P2-nya berapa? 1,47 ATM. Oke, Pak. Nomor 9 deh masih muat di sini. Biar agak pilihan. Nah, T-nya konstan berarti ini P1 1 ATM.
Hukum hukum Boyle. Ya, Iya, Pak. tehnya konstan tuh hukum Boyle kan tadi kan. Oh iya, hukum Boyle. Nah, berarti apa nama Oh iya. proses di kasus ini? Apa kalau suhunya tetap? Volume berbanding terbentuknya Isoter, tetap. Oh, isotermal, isotermal. atau isotem. Pokoknya suhu tetap isotem, volume tetap apa? Isohorik. Isobarik, tekanan tetap, Isobarik. isobarik. Bagus. Berarti ini P1, P1, P2, P2. Untuk kali 5, berarti mana sama dengan 80 P2. 255 bagi 80. 0,6875. Ini, ini berarti nama prosesnya adalah nama proses gasnya berarti gasnya isotermal. Paham nggak sih? Paham, Pak. Ke yang itu dulu. Yang 20. Aku di bawah. Ya, nggak boleh. Terus tinggal di putar balik. Ini 17. Kemarin baru nyampe 19. Mm-mm. Hmm. 38 berarti 39. Ke 39 sampai 42 belum tuh kemarin kita ya. Iya, Pak, belum. Termo. Terusnya masih sama nih. Tiga sembilan. Katanya siklus tertutup dan bagi dalam. Manakah pernyataan yang menjelaskan kondisi akhir sistem? Nih, ya, kondisi akhir sistem. Soalnya itu, atau yang ditanya itu adalah kondisi akhir sistem. Nah, hmm, total perubahan energi dalam. Oke, untuk yang satu, energi dalam hanya bergantung pada apa? Hanya bergantung
pada kondisi awal dan akhir kan? Iya, Kondisi awal dan akhir. Artinya untuk siklus ini apa? Eh, keadaan awal dan akhirnya sama-sama dia kan? iya. Keadaan awal dan akhir dan akhir ada di titik E. Artinya delta U-nya sama dengan 0. Arti tidak ada pergerakan kan? Ya, tidak ada perpindahan. Tidak ada perpindahan. Artinya delta U sama dengan 0. Sistem kembali ke suhu awal yang sama dengan suhu titik E. Sistem kembali ke suhu awal yang sama dengan suhu Di titik di E. Benar nggak sih? titik E. Mm-mm. Emang nggak ada perpindahan. Oh iya, dibuktikan dengan rumusnya yang kedua itu kan eh, PV berbanding lurus sama T kan? Mm-mm. PP ini berbanding lurus. Berbanding Lurus. lurus. Mm-mm. Sistem itu artinya ini. Sistem itu PP ya, sistem tekanan sama volume. Ya, Pak. Ini yang disebut juga dengan sistem. Oke. Sistem. Yang ketiga apa? Satu Usaha kan sama dengan total kalor yang dilepas. yang dilepaskan. Tadi karena delta U-nya Nol. 0, tadi rumus apa? Q sama dengan apa? Rumus yang patennya tuh Q sama dengan Bentar. Q sama dengan delta U plus W. mm-mm. Q sama dengan delta U plus B kan? Mm-mm. Delta U plus B. Berarti nomor 4 itu hmm, delta U-nya 0, usaha total yang dilakukan sistem sama dengan total kalor yang diterima. Iya nggak sih, Pak? Eh, Q sama dengan delta U 0 plus W. Q sama Q dengan sama dengan W. W. Nah, Berarti, yang total kalor yang diterima. berarti yang 4 benar, yang 3 salah. Tahu. Total kalor yang dilepaskan. Total kalor yang diterima. Kan kita hanya pilih dua kan? Mm-mm. Hmm, oh. 3 dan 4. Ini kan katanya yang dilepaskan saja, ada kata saja, yang diterima saja. Ini Oke. 3 dan 4. Nah saja maksudnya gini, kalau Q sama dengan W kan kita nggak tahu nih. Mm-mm. Q-nya itu yang, Melepas atau menerima? nah bagus. Jadi kan Q total sama dengan W total kan. Iya. Harusnya kedua-duanya. Oh, oke. Harusnya karena Q total, maka kedua-duanya. Kedua-duanya artinya hmm, Q yang dilepas dan Q yang diterima juga. Dan Q yang Diterima. juga. Oke.
Energi dalam meningkat secara enggak setelah satu putaran. Bukan. Harusnya delta U sama dengan nol. Ini setelah siklus penuh. Setelah satu siklus penuh. Paham nggak, Sob? Maksudnya gimana, Pak? Nih, jadi kan energi dalam meningkat, sedangkan di sini delta U-nya kan nol kan? Iya. Nah, Ya. satu putaran siklus sama, oh berarti, jadi dalam satu siklus itu ada berapa putaran? Satu siklus penuh. Nah, di sini kan keterangannya karena energi dalam meningkat secara kumulatif Mm-mm. setelah satu putaran penuh. Nah, jadi Oh, kan lama-kelamaan meningkat kan katanya kan. mm-mm. Tapi di sini keterangannya delta U-nya sama dengan nol. Artinya tidak meningkat. Lama-lama Oh, kembali ke nol gitu maksudnya. oh berarti maksudnya emang siklus itu total, emang maksudnya karena delta U-nya itu nol, jadi mau berapa pun putaran jadi tetap nol gitu ya. Iya, betul. Karena dalam satu siklus gitu ya. Jadi dalam satu siklus tertutup. Kecuali dia siklusnya nggak tertutup, maka usahanya sebenarnya luas di bawah grafik kan. Mm-mm. Kemarin tuh. Soalnya kalau dia nggak tertutup nih, maka dia ada energi dalamnya gitu. Oke, Pak. Dua pernyataan yang benar kan katanya kan. Mm-mm. Nah, yang benar. hmm, hmm, Dua pernyataannya itu. Nah, ini gambaran singkat ya. Hmm. Hmm. Ini berarti, nih, kita lihat langsung lihat yang ditanya. Manakah dua kesempatan yang diambil? Usaha total, usaha total, tanya berarti ya, usaha total. Hmm. Ini, ini P, ini V sekali lagi ya. Nah, E, F, G, H, balik lagi. Usaha total bernilai positif. Oke, yang pertama dulu deh. Saat ekspansi dulu. Saat ekspansi itu artinya apa? Gas pada tekanan tinggi. Ya, Ya, Pak. ini saat ekspansi. Ya. Gas pada tekanan tinggi. Nah, pada Oke. tekanan tinggi itu dari mana ke mana? Dari, Dari E ke F. mm-mm. Ingat ya, dia kan proses isotermik di sini kan. Mm-mm. Begini kan grafiknya kan. Iya. Terus kalau tekanan rendah dari mana ke mana?
Dari H ke G. Dari G ke H, dari lihat dari Oh, dari G arahnya kan. ke H. Iya. Saat kompresi artinya Kompresi berarti gas pada tekanan rendah. mm, gas pada tekanan rendah. Artinya deh dari mana G ke H kan? Iya. Nah, hmm, oke. Artinya ekspansinya lebih besar daripada kompresinya kan? Di atas Mm-mm. kan? Iya. Ekspansi lebih besar daripada kompresi. Artinya W totalnya ini lebih besar daripada nol. Berarti positif. Positif. Paham nggak Sob? Paham, Pak. Ya, lanjut. Nah, nomor dua coba deh. Hmm, hmm, hmm. Usaha total dapat dihitung hanya dengan menjual usaha pada proses FG dan HE. Mm. Usaha total. W itu kan P delta V kan. Mm-mm. FG, eh, FG dan HE dia kan isokorik kan? Iya. Isokorik. Artinya kalau isokorik apa? P-nya konstan kan? Mm-mm. Kalau P-nya konstan berarti apa W-nya sama dengan 0. Nol. Oh, berarti harusnya kita ngitung yang isotermal. Yang, eh, Karena kan di sini di statement nomor 2 itu apakah bisa usahanya itu dihitung dari FG sama HE bisa nggak gitu? nggak Nggak bisa bisa. berarti kan? Nggak Nah, bisa. Berarti harus ini, dihitung yang kayak EF sama mm, GH tadi. Berarti betul. Ini isotermal. satu benar, ini salah kan? Dua salah Iya. kan? Berarti usahanya dapat dihitung kalau pas lagi isotermal. Misalnya Nah, nggak bisa. benar. Isotermal atau enggak dia proses isobarik juga bisa kan? Yang penting jangan pada saat isokorik. Nah, Oke. kalau pada saat isokorik dia Pokoknya konstan. mm, Oke. luas daerah dalam lintasan FG mempersembahkan kerja bersih. Kerja bersih maksudnya apa? Masih gini, kerja bersih yang dihasilkan mesin. Jadi kan usaha dalam ini nih, eh, usaha dalam siklus, usaha dalam siklus. Kalau mau dihitung ya, perhitungannya ini adalah hmm, luas daerah, luas daerah dalam siklus. Ngerti ya, Sob, ya? Nah, karena Mm-mm. arahnya itu, karena searah dengan arah jarum jam gitu kan, Mm-mm. maka disebut juga kerja bersih mesin yang dihasilkan. Bersih mesin yang Dihasilkan. paham nggak, Sab? Kalau dia Oke, paham, satu Kak. berarti dia negatif kan berlawanan Mm-mm. gitu. Maksudnya kerja bersih itu artinya W-nya positif. Oh, W-nya positif kalau- dia searah jarum jam. Kan searah jarum jam terus dia itu semakin besar kan sebenarnya kan. iya. Oke, Nah Pak. ini Sistem menerima usaha dari lingkungan.
searah jarum jam, sistem menerima usaha Hmm. artinya apa menerima usaha tadi? W-nya W-nya positif. positif kan atau W-nya lebih dari 0 kan? Ya, berarti Paham ya? yang empat benar. Nah, soalnya kalau menghasilkan usaha, W-nya negatif. hmm, menghasilkan usaha ya. Sistem ini menerima usaha, menghasilkan usaha itu kan positif kan? Mm-mm. Kalau menerima usaha, kebalik nih, menerima usaha negatif, Syaf. Oh, Artinya oh W-nya yang kurang dari 0. Kalau ini menghasilkan usaha, W-nya positif, W-nya lebih dari 0. Berarti pernyataan 4 salah kan? salah. Oh, yang menerima usaha karena dia gas dikenai usaha. Hmm, Oke, paham ya, Syaf ya? paham Pak. Berbanding lurus, PV berbanding lurus sama T. Hmm. Terus yang nomor dua itu harusnya eh, Kan 1 dan harusnya 3. sistem ya harusnya sistem mengeluarkan kalor ya Pak. Hmm. Melepas kalor. Iya, melepas, mengeluarkan sama aja benar. 1 dan 3 nggak tadi, Sabrina? Iya, satu dan tiga. Soalnya yang tiga tadi dicari PV-nya sama-sama empat, jadi benar. Hmm. Manakah dari siklus ini yang benar gitu ya? Mm-mm. Hmm. Hmm. Ya untuk yang ini nyambung gak sih? Soalnya kayak kemarin 38, 38, 38. Nah, ini kan nyambung ini ya. Nyambung ini. Nah ini 38 berarti. Tadi kan TE sebenarnya untuk ini pada proses EF kalau masuk sistem untuk menjaga suhu tetap. Pada proses EF kalau masuk ke sistem untuk menjaga suhu tetap. Tadi kan ini TE sama dengan TF, TG sama dengan TH kan. Iya. Nah kalau E ke F, hmm, E ke F ini kan isotermal kan ya. Mm-mm. Hmm, Isotermal berarti delta U-nya berapa tuh kalau isotermal? Hmm, Isotermal delta U-nya 0. hmm. Delta U-nya sama dengan 0, artinya Berarti Q-nya sama konstan. dengan W kan ya. Iya, Hmm. Kalau masuk ke sistem untuk menjaga suhu tetap. Iya benar kan suhu tetap kan. benar. Hmm. Yang dua salah. Hmm. Yang kedua itu menerima kalor. Yang kedua itu pada proses FG. FG itu berarti apa tuh? Tekanannya turun kan? Iya, tekanannya turun. Turun artinya suhunya turun. Mm-mm. Dan dia proses isokorik. Ya kan? Kalau isokorik apanya? W-nya sama dengan W-nya 0. 0. Berarti harusnya Artinya, dilepas. mm-mm, kalau kalau suhunya turun, berarti artinya kalornya kemana? Keluar. Mm-mm.
Kalor keluar atau lepas. Bukan menerima gitu ya. Iya. Yang ketiga apa tuh? Nomor 3, itu tadi ngitung PV-nya sama-sama 4. Mm-mm. Kalor keluar dari sistem GH, Dan FG. GH sama FG. Ya, G ke benar. H, F ke G. 4 ya? Iya, 4. G ke H, F ke G. W sama dengan PV, ini sama dengan 4. Berarti karena suhu tetap, tekanan tetap, jadi delta U-nya, enggak. Delta U-nya 0 berarti isotermal. Hmm. Berarti untuk kalor keluar. Iya. Oh ya, tadi bener ya, kalor keluar ini kan ya. Mm-mm. Kalor, Keluar. dia nyambung sama pernyataan nomor 2. Oke. Keempat itu, hmm, proses HE adalah proses adiabatik. Yang bener apa tuh? H ke E. Oke, itu apa? Iso, ko, Isohorik. korik. Bukan adiabatik. Empat, coba kita analisis. Empat dua gimana tuh? Empat dua. Kedua, E ke F. EF berarti isotermik benar. Ini kita bikin dulu. F ke G salah. Mm, 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 mm. F ke G bukan isobarik kan, Pak? Mm, mm. Karena volumenya konstan. Eh, iya. Beda buat Ini kan prosesnya apa ya ini? Ini namanya isoton kan? isotermal. Mm. Ini isokorik kan? Iya, isohorik. Ini juga isokorik kan ya? Heeh, Volume kan? heeh. Yang atau yang lagi apa yang bawahnya itu? Hmm. Iso, Isotermal. isoton kan? Iya. Berarti, berarti yang benar 1, 3. Hmm. 1, Berarti 1, 3. benar. Oke. Kalau FG harusnya apa tuh FG? FG harusnya isohorik sama HE. Hmm. Oke, lanjut. Ini. Hmm.
Berarti 32 berarti oksigen 1, hidrogen 2 gitu ya. Iya, MR satunya itu 32, MR 2-nya 2-an. Nah, iya. terus katanya apa? Suhunya itu 4 kali dari hidrogen berarti T1-nya 4 kali T2 kan? Mm-mm. Karena kan oksigennya tadi 1 kan? Iya, Nah, perbandingan apa? Perbandingan T sama MR. Karena kan T sama MR berbanding, kalau yang T-nya berbanding lurus, MR-nya berbanding terbalik. Tuh. oke. Hmm. Hmm. Tuh, ya. Iya, Pak. Nah, berarti ini. Tuh. Akar T1 per T2 dikali akar MR2 per MR1 kan. Mm-mm. Berarti 4/1 dikali 1/16 kan. Iya, Ya kan akar 4, 2. Akar 16, 4 berarti 2/4 sama dengan 1/2. Paham ya bentuknya ini ya. paham, Pak. Berarti Terus kalau suhunya, yang hmm, kelajuan efektif itu pakai rumusnya yang V1 itu, V1 hmm, VV2. 1/2 sama dengan akar T1 per T2, akar MR2 per MR1. Satu. Oke, Ya. Pak. Hmm, 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 hmm. Nah kan nanti untuk rumus-rumusnya di sini udah pandai lengkapin ya, udah pandai kata-kata ini lengkap semua kok rumusnya nih. Oke, Pak. Nanti Ya, aku perbandingan, catat. perbandingan juga tuh ya. Mm-mm. Nah, terus kalau suhu itu harus dalam Kelvin kan. Mm-mm. V2 sama dengan 2V1, T1-nya 27, maka 27 tambah 27, 300. Good. Nah, karena V berbanding lurus sama akar T, ya udah V2 per Hmm. V1, akar T2 per T1 gitu. Oke, Pak. Paham nggak, Sab? Paham, Pak. Nah, ini yang belum dibahas nomor 1 sampai 9 nih kayaknya. Kita lihat dulu 9, 9, 9. Berarti yang benar itu 1 dan 3 ya. Mm-mm. Biar full ya kita bahas dulu 1 sampai 9. Hmm, 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 hmm. Sebentar lagi deh. Tiga, tiga. Betul bergerak secara dalam batasan lurus benar. Kecuali saat bertumbukan benar. Pokoknya ini kan saat gas ideal kan. Mm-mm. Yang kedua, Gaya tarik menarik bener. Salah ya, Pak. karena pada saat gas ideal, hmm, gaya tariknya, ini gaya tarik, hmm, lemah kan tuh. Mm-mm. Gaya tariknya lemah kan? Gaya tariknya lemah. 4, salah. Jika diberikan energi luar ya, Bu, salah. Karena bergerak Energinya dari dalam. bergerak secara acak terus menerus gitu. Oke, Pak. Kan secara acak kan, Mm-mm. secara acak terus menerus. Bukan hanya saat diberikan energi luar. Kamu nggak siap? Paham, Pak.
Yang benar berapa? Yang benar 1 dan 3. 4 apa 4? 4. Tumbuhan partikel penting sempurna. Hmm. Menyebabkan adanya tekanan gas, benar ya. Mm-mm. Waktu tumbuhan sangat singkat. Benar ini salah. Artinya tidak ada energi yang hilang ya. Tidak ada Apa? energi yang benar berapa? 1, 3, 4. 5 apa 5? Hmm. Manakah bukan antara elektrik dan suhu kesediaan Eka sebenarnya apa ya? 3/2 kT kan. Artinya Eka-nya itu berbanding lurus sama T. Yang pertama, sebanding dengan suhu benar. Pada 0 Kelvin, elektrik ya 0 benar. 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 Dan T-nya dalam Kelvin. Pada semua partikel pada dalam wadah memiliki kecepatan yang persis sama pada Hmm. suhu tertentu. Kecuali kalau keterangannya pada suhu yang sama. Artinya saya, Berarti iya. ini Berarti kan pada benar suhu ya, Kak? tertentu. Ini kan pada suhu di sini pada Suhu kecepatan sama tertentu. persis. Ini pada suhu tertentu. Artinya salah. Oke. Kan dia berbanding lurus sama T. Artinya harus pada suhu yang sama kan? Mm-mm. Harus pada suhu yang sama. Gitu. Yang PV berbanding lurus sama T itu, Kak. Mm-mm. Jadi yang benar itu adalah 1, 2, 4. nomor berikutnya. Hmm. Hmm. 5, udah 6. Nah, apa 6 tuh? Hukum Newton benar tentang gerak. Benar akan mengendap di dasar wadah karena pengaruh gravitasi. Dia kan tidak mengendap kan? Enggak. Tapi Karena bergerak kan? beracak-acak. Ah, ah. Tetap Tidak tetap mengendap. bergerak berarti. Tetap benar mantap. Karena dia tetap bergerak. Tetap Hukum ber- kekakalan momentum. Ya Yang benar kan benar. tumbuhan tadi kan dia. Benar. Iya, benar. Hmm. Setuju gimana tuh sob?
Nah, 7 itu, oh kayak biasa tadi ya. Iya. 7 Jadi, berarti hukum Boyle ya, Pak? P1-nya 2 ATM, P2-nya P2-nya 8. 125 nggak sih, Pak? 125, ya betul. Ini hukum Boyle, Boyle. Prosesnya isotermal berarti. sip, mantap. P2, P2, 2, 500, 1000, P2, 1008, prosesnya isotermal. Normal. Boyle ini, paham nggak sih? Paham, Pak. Dua lagi. Hukum apa tuh dua tuh? Hukum persamaan keadaan. Bukan nih. Pakai PVNRT, Pak. Hukum Charles ya. Oh iya. Dia masih pakai yang PVT tadi, tapi dia apa? Tekanannya tetap kan Mm-mm. hmm, bertekanan tetap. Nih, dia buat dulu nih. Tekanan tetap berarti 1/T1. Nah, harus diubah kan suhunya kan 300 Kelvin, T2 400 Kelvin kan. Mm-mm. Ini P1 2000, P2 kan. P1 2000, P1 400, P2 itu P2 400. Ya 300. nggak tuh? 300 ya. Hmm. Eh, itu harusnya T1-nya 300. Kebalik, Pak. P1, P1 300 ya. Mm-mm. Baik, balik 300, 100. Coret-coret. Berarti 3 P2 sama dengan 8.000. Persilang. Jadi 2000, 8.000 bagi 3, 2600. 2666,67 DC. Oke. Ditanya apa tuh? Hukumnya Charles. Prosesnya berarti isobarik. Oh kan ditanya berapa persen kan? Iya. Berarti Jadi sekitar perubahannya kayak 27% gitu. delta V-nya kan 2666,67 dikurang 2000. Jadi 6, 7 kan? mm, Persennya itu berarti 6, 66,67 bagi 2000 kali 100%. 33,33%. ya Pak. Prosesnya nama tadi apa? Isobarik. Apa? Isobarik. Bang Masuk. Paham, Pak. Itu ini. Berarti udah pandi bahas semua semua soal sampai nanti Sabrina Iya, belajar dulu ya. iya, Pak. Nah ini apa lagi nih? Ini hukum Charles juga ya, Pak. Hukum Boyle. Oh, hukum Kan Boyle. suhunya tetap kan? Temperatur. Oh iya. Suhu tetap kan? Mm-mm. Temperatur juga konstan. Berarti P1 1 ATM 55 P2 80. Ditanya itu adalah P2.
Satu kali 55, 80 gitu. Mm-mm. 55 per 80. Kurang 75. Nama prosesnya apa? Isotermal. Bisa. Paham ya, Sob ya? Paham, Pak? Emang besok cuma satu pelajaran doang, Sob ya? Iya, satu doang. Oke deh, kelas sekitaran jam 11 atau jam 12 ya. Oke, Pak. Sampai sini ada pertanyaan nggak, Sabrina? Nggak ada sih, Pak. Paling aku ngafalin kayak kalau hukum boiler apa-apanya gitu Eh, sama ciri-ciri gas ideal. benar sama yang ini, apa sih namanya nih? Ini perbandingan-perbandingan ini nih. Iya. Pokoknya yang di semua soal kisi-kisinya itu aja yang dipelajari rumus-rumusnya tuh. Oke, Pak. Oke, good luck buat ujian fisikanya besok ya, Sabrina ya. Oke, makasih, Pak.